Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang karena ilmu, yaitu zaman as-sunnah. Akhtal iman, rekan-rekan guru serta tenaga kependidikan SMA Future Gate yang berbahagia, insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu ta'ala dalam rangka Teacher Development Series yang diadakan oleh SMA Future Gate bagi guru dan juga tenaga kependidikan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal hafizahullah rahimahullahu ta'ala, yang dimana terakhir alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-iman birru'yah yaumal qiyamah, dan insyaallah ta'ala tadi beliau menyampaikan bahwasanya kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait atau berjudul al-iman bil mizan yaumal qiyamah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengikuti kajian pada sore hari ini, dan dihimbau dan dimohon kepada seluruh rekan-rekan untuk mencatat ilmu dan faedah yang diberikan oleh beliau agar dapat kita amalkan dan juga kita murojaah di kemudian hari. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai saja kajian pada sore hari ini karena qadarullah cukup banyak rekan-rekan kita yang sakit. Nah, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan penggugur dosa bagi beliau-beliau yang sedang Allah berikan ujian sakit. Kepada Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani kami persilakan, faliyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para guru sekalian, para asatizah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kita di sini diberi kesehatan. Kabarnya banyak yang absen. Kenapa? Sakit. Siapa yang sakit? Tunjuk tangan. Sakit apa? Demam pilek. Kebanyakan demam, pilek, batuk. Satu paket itu. Demam, pilek, batuk. Ya, mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Dan bisa cepat masuk kembali mengajar. Jadi kalau gurunya sakit gimana? Libur anak-anak. Oh, ada guru pengganti, ada guru cadangan. Atau guru yang lain membackup gitu. Iya. Oh, guru standby ada. Iya, iya. Memang lagi musim sakit ini.
sakit hati. Baik. Sore ini kita merubah jadwal hari Senin. Karena biasanya hari apa? Selasa. Selasa nggak bisa ternyata. Ya, terlalu padat Selasa itu. Nah, pindah aja Senin. Karena nggak begitu padat, agak longgar. Biasanya kalau Selasa saya dari luar ya, capek. Bawa kendaraan kemari, repot. Maksudnya mobil. Pulangnya tersiksa. Macet. Iya. Biasanya naik motor ke sini, kan deket aja sebenarnya. Paling 20 menit sampai. Kalau naik mobil bisa 45 menit sampai 1 jam. Ngantuk, letih, pegel, kesel, campur aduk jadi satu. Ya. Kadang-kadang kalau pulang dari sini itu saya mampir dulu. Kalau nggak di kafe, warung bakso. Untuk mengusir ngantuk. Soalnya tinggal 5 watt itu. Jadi agak-agak gimana gitu. Tapi hari ini lapang. Senin. Jadi kita pindah aja hari Senin. Ya, setuju. Baik. Poin ke-18. Di buku antum poin berapa? 19. Nggak ada poinnya. Nggak ada nomornya ya. Baik, nggak apa-apa. Setelah poin al-imanu biru'yah, mengimani bahwa Allah akan dilihat oleh hamba-hambanya pada hari kiamat di surga. Orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka. Kok bisa? Allah yang memberikan kemampuan. Sebagaimana Allah menetapkan kekekalan bagi mereka. Tidak ada lagi kematian. Itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi ini di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia kita tidak akan mungkin melihat Allah dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Jangankan melihat Allah, melihat makhluk Allah aja ada yang nggak terlihat oleh mata. Betul nggak? Nggak usah makhluk gaib. Ya, kalau makhluk gaib jelaslah nggak bisa dilihat karena gaib. Makhluk yang nggak gaib aja sebahagian nggak terlihat oleh mata kita. Semut di seberang lautan nampak nggak? Nggak nampak ya? Nggak nampak. Ada nggak dia? Ada. Itu kan ungkapan ya. Apa itu ungkapannya itu? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut di ujung lautan dapat terlihat gitu. Itu ungkapan maksudnya apa? Siapa tahu? Itu pepatah, itu, peribahasa. Maksudnya apa? Nah, terus? Oh, tahu itu. Pinter.
Jago peribahasa ini. Guru bahasa? Enggak, guru apa? Biologi? Hah? Akidah? Oh, iya Pak. Baik. Ya, jangankan makhluk, ya, yang nggak terlihat, yang terlihat saja kita nggak mampu melihatnya di dunia. Makhluk nggak terlihat seperti apa contohnya? Malaikat, jin, itu makhluk halus istilahnya, atau makhluk gaib. Itu jelas nggak terlihat. Itu dia makhluk, bukan khalik. Makhluk yang bukan gaib, itu aja nggak terlihat kita. Bakteri, nampak nggak? Harus pakai alat, baru kita mampu melihat. Mampu melihat bakteri, kuman, nggak nampak. Virus, corona, covid, nampak nggak? Ada nggak? Wallahu alam. Ya, ada nggak covid? Ada nggak? Hah? Ada. Nampak nggak? Nggak nampak. Apakah dia makhluk gaib? Covid ini, si covid ini, makhluk gaib? Bukan. Bukan masuk kategori makhluk gaib. Tapi nggak terlihat oleh mata. Ada keterbatasan yang Allah berikan bagi kita di dunia untuk maslahat kita juga. Bayangkan kalau kita diberi kemampuan melihat seperti di surga. Kacau nanti. Karena dunia ini terlalu sempit. Ya. Kalau kemampuan mata kita seperti di surga, surga itu sangat luas. Diberi pandangan yang nggak terbatas, ya nggak jadi masalah. Sampai bisa melihat Allah. Ya. Tapi kalau di dunia yang sekecil ini gawat nanti. Kita bisa melihat orang yang jauh gitu ya. Sedang apa dia, ngapai dia. Kita sendiri yang tidak mampu mengendalikan mata kita. Ya kan? Nah, semua Allah beri keterbatasan. Telinga juga. Ya. Allah kasih batas. Kalau tanpa batas bahaya. Ya, di dunia ini sempurna itu harus ada kurangnya. Beda kesempurnaan surga, beda. Nggak ada kurangnya, kan begitu? Kesempurnaan dunia, dunia menjadi sempurna karena ada kurangnya. Misalnya apa? Ada lupa. Ada lupa. Ada di dunia ini lupa. Di akhirat kan nggak ada lupa lagi. Antum nggak bisa bayangkan dunia tanpa lupa. Bisa dibayangkan dunia tanpa lupa. Apa jadinya? Berantakan. Ya, kalau kita nggak punya lupa, kita tidak bisa melupakan kesel, nggak bisa melupakan jengkel, nggak bisa melupakan sakit, nggak bisa melupakan nikmat. Padahal nikmat dunia kan terbatas. Kalaulah rendang yang kita makan kita nggak lupa rasanya, besoknya kita nggak mau makan rendang lagi. Karena ini rendang dunia, bukan rendang surga. Kenapa? Rasanya nggak hilang-hilang dari ingatan. Nggak lupa kita. Tapi ada lupa, kita lupa. Bahkan kejadian kemarin aja kita lupa. Kacau kita kalau kita nggak punya lupa. Maka sempurnanya hidup kita karena kita dikasih kurang. Maka jangan mengeluh kalau ada kurang-kurang. Kenapa saya begini? Ya memang begitu. Kenapa saya begitu? Ya memang harus begitu.
Kenapa manusia nggak seperti Superman aja, seperti yang ada dalam film? Superior, super power gitu ya. Itu kan cuma khayalan. Kalau nyata ada, bingung juga dia. Orang penulis skenario-nya aja bingung kok. Gimana kelanjutannya? Superman ini jadi apa? Ya kan? Itu nggak nyata, Pak. Kalau benar-benar nyata, ribet hidup kita. Maka kesempurnaan surga dengan kesempurnaan dunia berbeda. Nah, kita dikasih kemampuan yang sempurna di akhirat, di surga ya. Hingga kita bisa melihat Allah. Sesuatu yang nggak akan bisa kita bayangkan di dunia. Nggak bisa dianalogikan juga. Wah Ustadz, berarti Allah bisa ditertangkap ruang dan waktu. Bisa terperangkap dalam ruang dan waktu. Karena dimensi penglihatan kan itu, ruang dan waktu. Itu penglihatan dunia, mata kita di dunia yang serba kurang ini. Terikat dia dengan ruang dan waktu. Ruang nggak bisa kita lihat jauh-jauh. Waktu nggak bisa kita melek terus. Bayangkan kalau antum nggak kedip satu, nggak tidur dua, gimana itu? Letih kan mata itu. Melotot terus gimana coba? Berapa lama antum tahan melotot? Nggak kedip, nggak tidur. Berapa lama? Pernah coba? Belum. Ya, keterbatasan. Nah, di akhirat nggak bisa disamakan dengan kondisi di dunia, apalagi di surga. Ya, jadi melihat Allah bukanlah suatu hal yang mustahil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bagi manusia dan juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Makanya di dalam bab sifat enggak boleh kita lontarkan pertanyaan kaifa. Bagaimana melihatnya? Enggak bisa. Sebagaimana Allah bersemayam di atas arsy, enggak bisa dilontarkan pertanyaan bagaimana? Bagaimana di situ adalah apa? Pertanyaan bagaimana di situ adalah apa? Apa? Pertanyaan bagaimana dalam konteks itu adalah adalah ya? Ya? Adalah bid'ah. Kok susah kali sih ngomongnya. Enggak boleh dia la yuqalu kaifa walimadza walima. Ya, di dalam bab sifat dan takdir. Dalam bab takdir enggak boleh ditanyakan lima, mengapa? Dalam bab sifat enggak boleh ditanyakan kaifa, bagaimana? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah isbat sifat lillah kama wasafahu Allah li nafsihi fi kitabih wa wasafahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahihah biduni salah satunya apa? Takyif. Maksudnya takyif apa? Tanpa melontarkan pertanyaan kaifa, bagaimana. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi Ahlus Sunnah meyakini, mengimani bahwa Allah akan dilihat nanti oleh hamba-hambanya di hari kiamat tanpa ada penghalang yang menghalangi pandangan mereka antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan sebelumnya penjelasannya bahwa ini adalah nikmat yang tertinggi. Ini yang paling nikmat bagi penghuni surga.
Makanya melihat Allah itu terjadi di mana? Di surga. Karena surga adalah darun naim. Ya. Allah tidak kita lihat di luar surga. Karena melihat Allah adalah nikmat. Dan dilakukan di darun naim, yaitu surga, jannatun naim. Jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Disitulah kita hakikatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Dan itu adalah sesuatu yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh para penghuni surga. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya nikmat ini nikmat yang tiada tara, yang membuat mereka lupa terhadap nikmat-nikmat lainnya. Jadi nikmat lainnya itu di bawah nikmat ini. Sifat nikmat itu, kalau antum dapat nikmat yang lebih tinggi, maka nikmat di bawahnya akan diabaikan. Kan begitu. Ada menu makanan yang paling nikmat ini, jus duren. Ya. Maka jus-jus yang lainnya enggak dilihat lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang paling tinggi, jus duren, kan begitu ya. Jus tomat enggak mau. Padahal enak juga. Tapi sudah enggak dilirik lagi. Kenapa? Karena sudah ada jus duren. Nah, gitu. Begitulah penghuni sorga. Ketika mereka melihat Allah, mereka tidak ingin nikmat-nikmat yang lainnya. Ya. Ketika mereka melihat Allah, mereka tidak berkehendak untuk mencicipi nikmat-nikmat lainnya. Walaupun nikmat-nikmat lainnya itu juga termasuk nikmat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut. Sekarang poin yang berikutnya. Kalau di sini poinnya nomornya 18. Sama. Yang diktatnya ada nomornya. Nomor berapa? Ya? Nomor berapa? 18 atau 19? 21. Jadi beda-beda ya. Nah, di sini dikasih nomor 18. Taib. Memang penomorannya berbeda. Karena kita tidak memakai naskah yang sama. Ya, maka ya berbeda-beda. Taib. Bahkan ada yang nggak pakai nomor lagi. Nggak jadi masalah juga. Karena nomornya bukan dari Imam Ahmad. Ya. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Mengimani adanya mizan. Mizan itu artinya timbangan. Mizan adalah timbangan. Ada beberapa mizan yang akan digunakan untuk menimbang. Karena mizan dalam Al-Quran datang dalam bentuk jamak. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan. Jadi bukan satu timbangan. Karena yang ditimbang juga banyak, bukan hanya amal. Ya. Manusianya juga ditimbang. Ya, ada penimbangan manusia. Artinya kita akan dinaikkan pada timbangan itu. Kama jaa, sebagaimana disebutkan, yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Akan ditimbang seorang hamba pada hari kiamat. Ternyata la yazin, beratnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. La yazinu artinya tidak mencukupi timbangan berat sayap seekor nyamuk. Jadi timbangan akhirat itu detil. Antum pernah coba menimbang sayap seekor nyamuk? Coba bunuh nyamuk satu. Ada di FG ini nyamuk. Bunuh satu. Timbang
sayapnya. Antum pakai mikroskop, nampak kan itu ya, sayapnya. Buang badannya, ambil sehelai sayapnya. Sudah? Baik. Ambil timbangan, timbang itu. Kira-kira keluar nggak angkanya? Ada nggak timbangan di dunia yang bisa mengeluarkan angka berat seekor sayap seekor nyamuk? Nah, aduh, mungkin gimana ya? Belum ada mungkin ya. Saking ringannya dia. Nah, ini orang ini lebih ringan dari itu. Ya wajar aja, Pak. Di akhirat nanti orang dibangkitkan itu macam-macam. Ya, penampakan manusia macam-macam. Contohnya orang yang sombong. Itu akan dibangkitkan pada hari kiamat ka'amthali dzur, seperti seekor semut yang kecil. Nah itu dia, kecil dia. Pernah lihat seekor semut kecil? Dia itu. Ini orang sombong ini di dunia ini. Ya, ini kalau ditimbang juga beratnya nggak muncul. Nah ini ada ini ya, yang lebih ringan mungkin dari itu ini, mungkin lebih kecil lagi ini, lebih kecil dari nyamuk, karena sayap nyamuk aja lebih berat dari dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada timbangan untuk menimbang manusia pada hari kiamat. Ya, wa tuzanul a'malul ibad. Dan yang ditimbang juga bukan hanya orangnya, tapi juga amalnya. Amal itu kan sesuatu yang abstrak. Artinya nggak ada materinya, zatnya nggak ada. Sifat itu kan begitu ya. Antum bisa menimbang sifat, misalnya sifat sombong seseorang. Wah, ini timbangan sombongnya sekian, nah ini sekian. Bisa? Nggak bisa. Ya. Tapi di akhirat nanti semua akan ditimbang. Amal hamba juga akan ditimbang. Mulai dari amal jawarih, anggota badan, karena amal ada dua ya. Amal ada dua. Ada amal jawarih, ada amal qulub. Dan dua-duanya ditimbang. Baik itu amal jawarih yang nampak, seperti antum sholat, atau amal qulub, amalul qulub. Contohnya apa amalul qulub? Apa contoh amalul qulub? Ikhlas. Ikhlas akan ditimbang. Khauf, roja, mahabbah, tawakal. Amal qulub juga akan ditimbang sebagaimana amal anggota badan. Ya, wa tuzanu a'malul ibad kama jaa fil athar. Sebagaimana disebutkan di dalam athar. Ya. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Contohnya apa? Ditimbangnya kartu ya. Hadis bitokoh namanya. Pernah antum dengar hadis bitokoh itu? Yaitu seorang yang ditimbang kartu la ilaha illallahnya. Yaitu ucapan la ilaha illallahnya. Itu kan amal apa? Lisan. Ya. Tapi ditimbang. Gimana ucapan seorang ditimbang? Ternyata Allah mewujudkannya dalam bentuk kartu. Amal-amal itu nanti ditimbang. Dan Allah menimbangnya dengan bagaimana Allah menghendakinya. Contohnya, seorang hamba itu, ucapan la ilaha illallahnya itu berwujud kartu, bitokoh. Karena itu kebaikannya. Ketika dinaikkan ketimbangan, ternyata kartu la ilaha illallah ini lebih berat daripada apa?
dosa-dosanya yang ternyata sangat banyak. Ada 70 lembar, satu lembar sejauh mata memandang. Bayangkan buku setebal itu, catatan setebal itu pasti berat. Ternyata apa? Kartu yang tipis itu, ya kartu kan rata-rata tipis. Ada kartu yang tebal. Dompet yang tebal kan gitu ya, kartunya tipis. Mau contohnya? Nggak usah lah. Nanti Anda bilang pamer lah. Ya kan? Tipis. Tapi ternyata apa? Kartu la ilaha illallahnya itu lebih berat daripada buku catatan dosanya. Ya. Yang lembarannya itu sejauh mata memandang. Artinya apa? Amal manusia ditimbang. Bagaimana Allah menimbangnya? Menurut kehendaknya, seperti Allah wujudkan dalam bentuk bitokoh. Ini juga menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Bahwa mengamalkan la ilaha illallah itu termasuk amal soleh yang akan ditimbang pada hari kiamat. Maka tauhid itu adalah amal soleh, ibadah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya kebaikan yang Allah akan timbang nanti pada hari kiamat. Maka disebutkan di dalam hadis, tingkatan iman itu, al-imanu bid'un wa sab'un. Dalam riwayat lain, situn, 60-an. Dalam riwayat 70-an. Ya, itu iman. A'laha yang paling tinggi apa? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan qaul. Disebutkan di situ qaul la ilaha illallah. Maka afdaluz zikri la ilaha illallah. Ya, Nabi juga mengatakan aksiru min zikri la ilaha illallah qabla ayyuhala bainaha wa bainakum. Perbanyaklah kamu mengucap la ilaha illallah sebelum kamu dihalang darinya, yaitu dengan kematian. Gak bisa lagi kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka upayakan ucapan terakhir yang kita ucapkan di dunia adalah la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah demikian. Maka coba lihat, setiap zikir itu pasti hampir semua zikir ada disisipkan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Contohnya doa Dhinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disisipkan di situ kalimat tauhid. Banyak zikir-zikir, kalau antum buka buku zikir dan doa, baik itu zikir pagi dan petang atau zikir-zikir lainnya, disisipkan di situ kalimat la ilaha illallah. Misalnya zikir-zikir sudah sholat, ya. Nah demikian para jemaah. Karena ucapan la ilaha illallah itu baik berupa zikir, ikrar, syahadat dan lainnya merupakan kebaikan yang pada hari kiamat nanti boleh jadi menurut kadar keikhlasannya dia lebih berat daripada dosa-dosa manusia. Ya tergantung kadar la ilaha illallahnya ya. Nah, semakin murni tauhidnya, maka semakin berat ucapan la ilaha illallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi itu contoh bahwa manusia akan ditimbang, amalnya juga akan ditimbang. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, mengimaninya dan membenarkannya. Wal i'rad an man radda dzalika wa tarku mujadalatihi, dan berpaling dari orang yang menolaknya. Siapa yang menolak penimbangan amal? Kelompok apa yang menolak penimbangan amal? Siapa yang tahu? Kelompok manakah yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad di sini sebagai kelompok yang menafikan mizan?
Siapa yang tahu? Apa kelompoknya? Hah? Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah mengingkari mizan. Bagi mereka nggak mungkin sifat ditimbang. Bagaimana ucapan ditimbang? Mereka nggak baca hadis bitokoh. Oh, Allah mewujudkannya dalam bentuk apa? Kartu. Allah menimbang menurut apa yang dikehendakinya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Berpaling dari orang-orang yang menolaknya dan tarku mujadalatihi. Tidak berdebat dengannya. Artinya ini perkara nggak perlu diperdebatkan. Ya, kita berdebat untuk menetapkan mizan itu ada atau tidak, itu nggak perlu. Jadi tinggalkan mereka. Ya, jadi min usuli sunnah, min usuli ahli sunnah, ya, adalah iman bil yaumil akhir. Wal iman bima akhbarallahu bihi fil yaumil akhir. Mengimani juga apa-apa yang Allah kabarkan berkenaan dengan yaumul akhir. Ya, wa min dzalika, dan diantaranya adalah annahu akhbara bil mizan. Allah mengabarkan adanya mizan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nada'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah, fala tudhlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada satu jiwa pun, ya, yang dicurangi, yang dizalimi. Ya, artinya tidak ada kezaliman. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang luput. Ada amal soleh misalnya yang belum ditimbang. Enggak. Ya, tidak ada yang terluput. Tidak ada yang dirugikan. Kalau itu kebaikan, intaku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah. Kebaikan saja yang dilipat gandakan, kelipatannya ditimbang. Ya, kelipatannya ditimbang. Misalnya amal soleh kita ternyata dikali 700. Beda dengan amal soleh yang lain yang cuma dikali 10. Normalnya kan dikali 10. Apa sama timbangannya yang dikali 10 dengan yang dikali 700? Enggak sama. Maka enggak ada yang dirugikan, termasuk bonusnya. Ditimbang juga. Misalnya antum dapat amal soleh, ternyata dikali 700. Enggak dirugikan, yang ditimbang cuma 500, enggak. 700, kelipatannya juga. Ya, maka tidak ada yang dizalimi. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang akan dirugikan. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalaulah kebaikan itu sebesar biji atom. Kalau di sana ada sebesar biji atom dari kebaikan, ataina biha, kami akan menghadirkannya. Artinya menghadirkannya adalah kami akan meletakkannya di dalam timbangan. Seperti ashabul bitaqah itu, pemilik kartu la ilaha illallah itu. Ketika dia ditanya sama Allah, adakah kamu punya kebaikan? Ngetes aja, dites dia. Tahu nggak dia kebaikannya? Ternyata dia nggak tahu. Dia nggak tahu kebaikannya. Ya Allah, kayaknya aku nggak punya kebaikan. Karena dia putus asa melihat catatan dosanya. Maka Allah mengatakan, la dzulmal yaum, tidak ada kezaliman hari ini. Maka dikeluarkanlah bitokohnya, kartu la ilaha illallah. Ternyata itu yang memberatkan timbangannya. Ya, para jemaah. Maka dikatakan di dalam ayat tersebut, ya, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, ay min khairin, dari kebaikan, ataupun min syarrin, dari keburukan, kami akan bawakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, wakila,
Innal 'abda nafsuhu yuzan. Dikatakan juga bahwa hamba itu sendiri akan ditimbang. Wad dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menegakkan baginya timbangan sedikit pun pada hari kiamat. Artinya tidak akan memberikan berat baginya. Tidak ada berat bagi mereka pada hari kiamat. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Atau dikatakan bahwa tidak semua bisa naik timbangan. Ada orang-orang yang la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tapi tidak tegakkan baginya timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana tidak semua orang bisa menapak di atas sirat. Ya, tidak semua orang bisa menapak di atas sirat. Orang kafir, munafik tidak bisa menapakkan kakinya di sirat itu. Orang-orang kafir, mereka langsung jatuh. Ya. Demikian pula timbangan. Orang yang tidak punya la ilaha illallah, la nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Enggak perlu ditimbang lagi. Karena hakikatnya dia tidak punya kebaikan akhirat. Pahala enggak ada. Walaupun dia baik, apalagi jahat. Orang kafir baik, enggak ada timbangannya. Apalagi jahat, sudahlah selesai. Apa pemberatnya? Enggak ada pemberatnya. Ya. Karena mereka tidak punya la ilaha illallah. Sementara ahlu tauhid dengan la ilaha illallah yang mereka miliki, sekecil-kecil kebaikan ada beratnya pada hari kiamat. Nanti Allah akan memberikan izin kepada nabinya untuk salah satu bentuk syafaat, ya, jenis-jenis syafaat nabi, yaitu memberikan syafaat kepada umatnya di mizan. Untuk memperberat timbangan-timbangan kebaikan mereka. Itu salah satu bentuk syafaat yang akan diberikan Nabi pada hari kiamat. Jadi orang kafir nggak ditimbang-timbang lagi. Mau masuk timbangan, ngapain ditimbang? Memangnya ada kebaikan? Kebaikan mereka tidak diterima karena mereka tidak punya la ilaha illallah. Sementara syarat amal yang pertama apa? Ikhlas. Sementara mereka tidak punya ikhlas. Ya, mereka melakukan itu untuk apa? Bukan untuk Allah, maka enggak ada beratnya. La nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan yu'ta birrajulis samin al-akulus syarub. Akan dibawa nanti pada hari kiamat seorang laki-laki yang gemuk. Laki-laki yang gemuk. Jangan lihati temennya. Enggak bersalah, gemuk enggak bersalah, enggak salah. Apa salah gemuk? Enggak. Ini lain ini. Ini orang gemuk yang enggak ada timbangannya. Al-akulus syarub, yang banyak makan, banyak minum. Langsung minum. Banyak makan, banyak minum. Ini sifat. Artinya laki-laki ini betul-betul gemuk secara fisik pada hari kiamat nanti. Ya, fala yazinu indallahi janah ba'udah. Tapi ternyata beratnya di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Karena ini orang enggak beriman kepada Allah. Ya. Orang yang kafir tidak menggunakan tubuhnya untuk ibadah, sujud kepada Allah. Ya. Tidak menggunakan badannya untuk beribadah kepada Allah.
tidak menggunakan badannya untuk taat kepada Allah, maka orang ini nggak ada beratnya pada hari kiamat. Maka tubuh kita walaupun cungkring, tapi kalau kita gunakan untuk taat, itu berat insya Allah untuk ibadah. Apalagi yang gemuk, ya kan? Digunakan untuk taat. Salah satu yang membuat badan hamba itu nggak ada beratnya pada hari kiamat adalah dia suburkan badannya dengan rezeki yang haram. Maka jangan memakan rezeki yang haram. Apa kata Nabi? Lahmun la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. An-naru aula bihi. Neraka lebih pantas untuknya. Karena dia enggak ada beratnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati dengan rezeki yang haram. Badan yang tidak digunakan untuk taat, itu tidak akan ada beratnya pada hari kiamat. Baik, itu dalilnya ya. Wakila innal a'mal tujassad wa tuzan. Sesungguhnya amal itu akan dijadikan konkret, yang sebelumnya kan sifat abstrak menjadi konkret seperti hadis bitaqah. Ucapan la ilaha illallahnya, amal la ilaha illallahnya itu tujassad, diwujudkan dalam bentuk kartu. Ya, watuzan kemudian ditimbang. Wallahu qadirun ala an yaj'ala ajsadan walau kanat a'radan. Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya jasad, wujud yang konkret, ya. Walaupun hakikatnya dia adalah perkara yang abstrak. Kata-kata, ucapan, kan nggak nampak itu. Ya, bisa ditimbang itu. Kita la ilaha illallah, gitu. Tangkap, timbang, nggak bisa, nggak ada. Ya dia nggak punya ajsad. Tapi pada hari kiamat Allah akan membuatnya menjadi jasad yang bisa ditimbang. Ya, fatuj'alus salatu jasadan wa tuzan, wa kadzalika dzikr, wa kadzalika shaum, wasma' wa ma asbah dzalik. Ya, wa tuzan aidan as-sayyi'at, fatuj'al hadhihi fi kifah wa hadhihi fi kifah. Salat, zikir, puasa dan lain-lain dibuat dalam bentuk jasad. Demikian juga keburukan, dosa, ya, akan diwujudkan dalam bentuk jasad. Kemudian keduanya ditimbang, mana yang lebih berat? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, maka keburukan-keburukan juga ditimbang dan bisa berubah menjadi suatu jasad. Ya, Nabi mengatakan tentang ucapan ghibah. Yang kata Nabi, kalau dicampur dengan air laut akan merusak air laut itu. Itu kan jasad gitu. Satu yang konkret kan begitu ya. Yang kalau dicampurkan ke air laut, kalau sifat bagaimana dicampurkan ke air laut dan merubah air laut itu? Ghibah ya. Karena suatu ketika Aisyah berkata, cukuplah bagi kamu Sofia itu begini-begini, pendek maksudnya. Disebutkan gitu. Maka Nabi menegur Aisyah. Ya, menegur Aisyah. Dan mengatakan, seandainya ucapan tadi dicampur dengan air laut. Pernah lihat laut enggak? Apapun yang dicampur itu enggak merubahnya itu. Campurkanlah apapun lah. Ya. Enggak merubahnya. Nah, perkataan ghibah tadi, kalau dicampur dengan air laut, akan merubah air laut itu. Ini artinya apa? Amal, ucapan itu bisa berwujud jasad. Bisa dijadikan suatu yang dicampurkan, kan begitu. Nah, kalau dicampurkan dia,
akan merubah air laut itu. Ini bukti bahwasanya amal-amal yang sifatnya abstrak itu bisa dikonkretkan hingga menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Ya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Banyak dalil-dalil yang menceritakan tentang wujud dari amal-amal buruk dan wujud dari amal-amal baik. Di dalam kubur aja, amal-amal baik itu menjelma jadi apa? Seorang yang enak dilihat, menyenangkan, semerbak wangi, menemani. Amal buruk gimana? Berubah dalam wujud apa? Orang yang menyeramkan, tidak enak dilihat, bau, bengis, keras kasar, kan begitu. Menemaninya di dalam kubur. Jadi itu juga merupakan dalil, itu di alam barzakh ya. Amal itu bisa diwujudkan dalam bentuk jasad. Jadi amal kita itu berjasad, iya. Di sini aja kita nggak lihat bentuknya ya. Kalau kita buat baik, sholat, sedekah, bantu orang, nampak wujudnya? Nggak nampak ya. Karena kalau dinampakkan wujudnya, wah pasti orang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Misalnya apa? Setiap berbuat baik, berubah jadi bongkahan emas. Ya, wah tiap hari orang buat baik, kan gitu ya. Nah, demikian juga kalau perbuatan jahat itu berubah wujud menjadi suatu yang sangat kotor dan menjijikkan hingga kalau dicampur air laut bisa mengotori air laut itu. Gak ada orang yang mau buat jahat. Tapi Allah nggak wujudkan sekarang. Nggak diwujudkan dia. Ya, menjadi satu jasad. Tapi nanti ada waktunya. Allah akan nampakkan amal-amal kita dalam bentuk jasad. Jadi amal itu ada rupa dan jasadnya. Dan kita akan melihatnya nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau demikian adanya, maka enggak mustahil bisa diterima akal kalau dia bisa ditimbang. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa qila innal ladzi yuzan huwa suhuf allati tuktab fiha al-a'mal wa sijillat allati sujjilat fiha al-a'mal sayyi'at wa hasanat. Ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amal, ya, sijilat, buku catatan yang ditulis oleh malaikat, yang baik maupun yang buruk ditulis, dan itulah yang akan diletakkan. Hiyallati tudha fi kiffatil mizan, ya, wa bi kulli halin yu'minu al-ibadu bidzalika. Ya. Jadi ada yang mengatakan, berpendapat yang ditimbang itu adalah lembaran amal, catatan amal. Ya. Nah, ada yang berpendapat juga bahwa semuanya ditimbang, catatan amal, hamba itu, amal perbuatannya yang diwujudkan, semuanya akan ditimbang. Karena bukan satu timbangan yang Allah akan tegakkan pada hari kiamat, tapi apa? Timbangan-timbangan. Berarti bukan satu timbangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman thaqulat mawazinuhu." Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya. Mawazin itu jamak dari mizan. Timbangan-timbangannya. Mulai dari timbangan amalnya, timbangan badannya, dan timbangan buku catatan amalnya. Semua masuk timbangan. Ya. Maka ungkapan dalam Al-Quran adalah sakulat mawazinuhu, berat timbangan-timbangannya. Ya, man khaffat mawazinuhu fahadhihi adillah wadhiha ala thubutil mizan. Wala ibrah liman angkarahu kal falasifah wa nahwihim. Seperti kaum filsafat. Maksudnya di sini kalau mutaqaddiminnya itu mu'tazilah. Mutaakhirinnya ya kaum filsafat. Lebih
akhir lagi, lebih terkini lagi. Siapa? Siapa? Jil. Islam liberal. Para jemaah yang dimuliakan. Itu cuma beda nama aja. Karena beda zaman. Kalau mereka hidup dulu, jadi Mu'tazilah. Ya. Karena sebutan Mu'tazilah kayaknya sudah konotasinya negatif, supaya lebih keren dikatakan Islam liberal. Ya, tapi hakikatnya sama. Ya, namanya aja berbeda, hakikatnya sama. Ya, Mu'tazilah dulu itulah dia kaum filsafat. Ya. Kita tahu bagaimana sejarah masuknya buku-buku filsafat ke negeri-negeri Islam. Siapa yang pernah dengar? Asal muasal, awal mula masuknya ilmu filsafat ke dalam kita katakan perpustakaan Islam atau ke tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang pernah dengar? Dari mana awal mulanya? Pada masa apa? Pada masa siapa? Yaitu ketika Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, menyuruh orang-orang dari kalangan Mu'tazilah untuk menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani dan India, Persia. Ada 3 kiblat ilmu filsafat dunia. Yang pertama filsafat Yunani, itu yang paling kuno. Kemudian filsafat Hindi, India. Ada perbedaan pendapat, mana yang lebih tua, Yunani atau filsafat India. Yang ketiga adalah filsafat Persia. Ya, itu 3 kita katakan sumber ilmu filsafat tertua. Buku-buku filsafat yang ditulis mengacu kepada 3 bentuk filsafat itu. Kalau enggak dari Yunani, India, atau Persia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ketika buku-buku filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Arab. Bahasa Arab ini kan identik dengan apa? Islam. Maka dianggap itu bagian dari Islam. Padahal enggak. Ya. Maka mulai masuk ke tengah-tengah kaum muslimin dan kemudian dianggap sebagai salah satu bagian dari ilmu Islam. Padahal enggak. Orang mengatakan usuluddin, ilmu kalam. Ya, dulu disebut ilmu filsafat ini apa? Ilmu kalam. Ya. Karena memang dasarnya itu adalah debat. Maka nisbatnya kepada kalam. Ya. Ilmu filsafat itu lahir dari debat. Baik debat kepada diri sendiri maupun kepada yang lain. Ya, kita tahu bagaimana munculnya filsafat kuno ya. Perdebatan, dialog ataupun monolog orang-orang filsafat itu dengan diri mereka untuk mencari apa? Hakikat yang tersembunyi. Tuhan dan lain sebagainya. Maka muncullah pemikiran-pemikiran filsafat itu, filosofi itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian dikira bahwa itu adalah bagian dari Islam. Ya. Kemudian mulai masuk ke perpustakaan Islam, berbaur dengan buku-buku lainnya, bersanding dengan buku-buku agama, buku-buku syar'i, seperti masuk kalau berbaur dengan ilmu bahasa itu suatu hal yang wajar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika ilmu filsafat ini berbaur dengan ilmu tafsir, usul fikih, bahkan hadis. Ya. Yang menjadi apa?
tulang punggung ilmu Islam, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah ini yang mengkhawatirkan. Dan pada puncaknya, akhirnya ilmu filsafat ini pun menjarah usuluddin. Maka terjadilah, ya kita katakan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, muncul ya kita katakan pemikiran-pemikiran yang sesat. Walaupun benih-benihnya sudah ada, dengan hadirnya ilmu filsafat itu memperburuknya. Qadariyah sudah ada di zaman apa? Sahabat. Tapi Qadariyah yang muncul setelah zamannya sahabat itu lebih parah lagi. Apa yang memperparahnya? Ilmu filsafat. Ya, sehingga ia diterima sebagai ilmu Islam. Maka dari itu banyak nas-nas para ulama memerangi ilmu filsafat ini, ilmu kalam ini. Nanti ada juga di sini. Dan sebelumnya juga sudah disinggung oleh Imam Ahmad, ya, tentang bahayanya ilmu ini, ilmu kalam ini, ya, ilmu filsafat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa qalu, mereka mengatakan inna ma yahtaju ilal mizan al-baqqaluna wal ba'ah. Yang perlu timbangan itu adalah tukang sayur dan pedagang barang katanya. Wa naqulu inna hadza min idharil adl min Allah taala. Kita katakan bahwa timbangan ini adalah untuk menampakkan keadilan Allah pada hari kiamat nanti, yang bisa disaksikan oleh hamba itu sendiri. Untuk menegakkan hujah, sehingga yang masuk surga, dia tahu kenapa masuk surga. Yang masuk neraka juga, dia sadar, tahu diri, kenapa dia masuk neraka. Maka nggak ada orang yang masuk neraka protes, komplain, banding. Ya Allah, saya seharusnya nggak masuk neraka. Saya pantasnya masuk surga. Komplain dia, nggak ada yang komplain. Kenapa? Dia melihat keadilan itu. Salah satunya apa? Timbangan ini. Maka disifatkan dia dengan al-qist, yaitu keadilan. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ya, itu dia poinnya. Nanti akan kita bahas lagi berikutnya, yaitu pembicaraan Allah dengan hamba-hambanya pada hari kiamat. Dialog antara Allah dan hambanya pada hari kiamat. Mukalamah. Ya, Allah akan berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Semacam interogasi lah kita katakan. Ya, itu akan terjadi pada hari kiamat. Ya, salah satu peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan petang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya silahkan bagi yang mau bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya. Ikhwan yang mau bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik ya Ustaz. Nana ingin bertanya Ustaz, tapi bukan terkait mizan, terkait takdir Ustaz yang sudah berlalu pembahasannya. Sebenarnya ini ada pertanyaan sih Ustaz dari siswa Ustaz. Iya. Siswa kita nih yang agak-agak menggeliat. Pertanyaan dari siswa. Iya. Iya. Ke saya, sedangkan saya kan bukan Ustaz ya. Jawabnya bingung juga Ustaz. Biar maksudnya pertanyaan gini Ustaz. Pak, kalau misalnya Allah menakdirkan kita sesuatu yang buruk, berarti Allah ingin keburukan dong buat kita. Saya mau jawab dengan menggunakan
dalil gitu, maksudnya yang saya ketahui, kan khawatir salah ya Ustaz ya. Dan juga terkadang siswa itu dia muter otak Ustaz, ada lagi pertanyaannya ntar tuh. Jadi logikanya tuh kemana-mana gitu kan. Iya, iya, Akhirnya iya. pertanyaannya makin banyak, jelimet-jelimet. Iya, 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 iya. Kira-kira yang bisa kita jawab biar, maksudnya ada nggak jawaban secara logis yang bisa bikin terus siswa, oh iya juga gitu, oh gitu. Ya. Maksudnya pertanyaan apa, jawaban yang logis yang maksudnya tentang pertanyaan takdir tadi, Ustaz. Apakah ada Ustaz? Kira-kira jawabnya gimana Ustaz? Iya. Kadang kan kalau siswa pakai dalil tuh kadang suka, tapi kan begini Pak, begini gini gitu. Iya, iya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Iya, iya, ya. Yang pertama kita harus jawab itu dengan Quran dulu. Wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Apapun musibah, keburukan yang menimpa kamu, itu adalah akibat perbuatanmu sendiri. Min nafsik, akibat diri kamu, akibat perbuatan kamu. Yang kembali kepada dirimu. Kalau kamu jahat, dapat buruk, kira-kira tepat enggak? Coba tanyakan sama siswa itu seperti itu. Balikkan pertanyaannya ke dia, supaya dia sendiri yang jawab. Supaya enggak nanya lagi dia. Kalau kamu buat jahat kemudian ketimpa keburukan, kira-kira equal enggak? Itu dulu. Nah, ayatnya kita bacakan. Wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Apapun musibah yang menimpa kamu, itu adalah dari kamu. Pertama itu dari kamu dulu. Nah, pasti dia akan nanya lagi, kenapa Allah nakdirkan saya berbuat buruk gitu ya. Ya gitu ya. Ya memang akhirnya kita harus menjelaskan kaidah bahwa takdir nggak boleh diusut. Ya, nggak boleh diusut dengan bertanya bagaimana nggak ada selesainya itu ya. Nah, sama aja kembali ke yang tadi, keburukan kita karena keburukan sebelumnya. Dan terus ya, Allah memberikan kepada kita pilihan. Akhirnya sampailah ya, manusia itu bertanya seperti itu karena dia waras. Kalau nggak waras, dia gila nggak tanya itu sama kita. Ya betul ya. Ya, tanya, bilang sama dia seperti itu. Kamu kan waras. Hingga kamu bertanya seperti ini. Kalau nggak waras, nggak nanya seperti ini. Betul nggak? Betul. Akal, kewarasan itu adalah kuasa. Kamu ada pilihan, mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Mau buat baik atau mau buat buruk. Kamu pilih buruk. Akibatnya kembali kepada kamu. Itu keadilan. Itu equal. Satu yang adil. Impas. Ya. Dan itulah yang dipertanggungjawabkan oleh manusia. Sesuatu yang ya kita katakan apa ya, kenikmatan, keistimewaan yang enggak diberikan kepada yang lain. Hatta malaikah. Ya. Nah demikian. Nah setelah itu baru kita jelaskan kaidah takdir. Enggak boleh ditanya kenapa dan bagaimana. Enggak ada ujungnya soalnya. Kalau kita tanya kenapa terus, kenapa ini, kenapa ya. Ujung-ujungnya manusia jadi Tuhan nanti. Karena kita merasa kenapa kita itu adalah perkara yang baik dan harus berlaku. Ya. Harusnya enggak begini, harusnya begini. Kan begitu. Nah, harusnya enggak keburukan yang menimpa saya, kebaikan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya penjelasan tentang takdir itu harus dimulai dari usia dini.
Nabi mengajarkan pelajaran takdir itu kepada Abdullah bin Abbas yang masih bocah, gulam, bocah. Karena ini nggak bisa disampaikan satu majelis, harus ada tahapannya, sehingga dia mengerti takdir itu dengan benar. Mungkin mulai dari TK ya. Dan nggak boleh satu fase pendidikan kosong dari pembahasan tauhid dan takdir. Harus diajarkan di semua tingkatan menurut usianya. Karena ini adalah perkara yang agak sulit dipahami oleh manusia itu sendiri. Ya, karena dia berhadapan langsung head to head dengan kehendak Allah. Karena Allah angkat kehendak manusia itu sangat tinggi di bawah kehendak pencipta. Malaikat nggak punya kehendak. Jin tidak memiliki kehendak sekuasa manusia. Hewan apalagi? Maka Allah letakkan kehendak manusia itu di bawah kehendaknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Itulah sebabnya mengapa manusia begitu superior dan kuasa. Itu satu kita katakan kedudukan yang Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu aja mungkin ya. Nah, dan nggak perlu dilanjutkan, harus diputus sampai titik tertentu, kan begitu ya. Nah, artinya berhenti sampai di sini dulu. Yang penting dia pahami itu. Kelanjutannya bab takdir itu sangat panjang. Nggak mungkin dijelaskan satu majelis. Iya, iya. Bilang aja sebagai kata nanti kalau kalau sudah tua, kalau umurmu panjang, baru kamu tahu jawaban dari pertanyaanmu itu. Anak muda biasanya bertanya seperti itu. Yang udah tua-tua enggak lagi, udah ngerti dia hidup ini apa. Betul Pak ya? Iya. Ya saya pernah menghadapi anak muda seperti itu. Nanya, udah dijelaskan pakai ayat, pakai hadis, kayaknya nggak nyambung dia. Ya udahlah, saya kunci aja pertanyaan itu dengan pernyataan itu. Kamu masih muda, nanti kalau kamu sudah tua, kamu akan mengerti sendiri jawabannya. Itu orang yang belum mengalami dan menjalani getir pahit kehidupan. Roller coasternya kehidupan ini. Ya, maklumlah masih muda. Ya. Nah, tapi ya diarahkan. Maka Nabi menyampaikan pelajaran ini kepada Ibnu Abbas. Ya. Nah, kalau udah tua kamu nanti, ya, udah tuir, ya, udah lanjut usia, kalau umur panjang, kamu akan tahu. Simpan pertanyaanmu itu, kamu akan tahu jawabannya nanti. Nah, gitu. Ya. Artinya kadang-kadang pelajaran takdir itu orang itu baru mengerti ketika Allah beri pelajaran hidup. Kalau nggak dikasih pelajaran hidup, nggak ngerti dia. Ya, wallahu alam bisawab. Gitulah dia. Nah, kira-kira. Kalau nggak berhenti juga. Ya. Tapi ada lagi yang lain?
Ya. Maghrib jam berapa sekarang? 11? 12:52 ya. Baik. Ya, terkait dengan mizan ini, apakah prinsip yang kita imani itu global gitu ya, bahwa ada mizan dan nanti akan ditimbang di situ, Ya. atau juga sampai ke detail-detailnya, sebagaimana di kitab yang lain disebutkan bahwa mizan itu punya 2 daun, punya lisan. Dua kifah. Fi kifatin Nabi mengatakan, wa yudau hadza fi kifah wa hadza fi kifah. Ada kifah. Kifah itu artinya daun timbangan. Iya. Detail itu. Nabi menjelaskannya. Termasuk timbangan-timbangan, bukan satu timbangan. Termasuk apa yang ditimbang. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cuma bentuknya digambarkan, dilukiskan seperti di buku-buku, ada buku surga neraka kan gitu ya. Enggak seperti itu, karena visualisasinya kan kita enggak tahu bagaimana ya timbangan itu. Tapi dia punya 2 kifah ya. Bagaimana dua daun timbangan mizan itu kita enggak tahu bentuknya. Bentuknya kita enggak tahu, tapi dia ada 2 kifah, kifatain. Ya. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Jadi jangan bayangkan timbangan digital, timbangan enggak seperti itu ya. Ya. Bismillah. Terkait pembahasan ru'yatullah ini, di sini ada pembahasan tentang Nabi melihat Allah. Apakah nanti apa memang kita tidak membahasnya atau nanti akan dibahas? Nanti ada pembahasannya itu. Di situ belum ya? Di sini dia dilewat, Ustaz. Kalau di naskah yang di naskah yang kami punya dinas berikutnya, ya. Iya, di sini belum. Jadi umum dulu, yaitu mengimani ru'ya. Adapun Nabi melihat Allah atau tidak itu nanti. Itu sebelum akhirat. Ya. Apakah ada manusia diberi kemampuan melihat Allah sebelum akhirat? Sebelum Allah mengganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain? Nanti ada pendapat yang rajih. Walaupun kita tahu pendapat Imam Ahmad berbeda. Ya. Nanti ada ini penjelasannya. Ya. Mayoritas berpendapat Nabi tidak melihat Allah. Ya. Nah, itu yang diyakini oleh banyak ulama Ahlus Sunnah. Termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan Ahlus Sunnah. Ya, karena Nabi mengatakan nur anna arah, ai kaifa arahu. Cahaya. Nah, itu hijab Allah, yaitu cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada pembahasannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Atau ada yang mau bertanya? Ada lagi? Ya, silakan. Oh ya, tadi mau tanya. Udah tanya tadi? Belum? Ya ini dulu, udah sampai sini dia. Mic-nya, ya. Baik. Mengenai melihat Allah di surga, apakah semua tingkatan di surga bisa melihat Allah, Ustaz? Iya. Semua yang masuk surga melihat Allah. Ya. Nah, tidak ada penghuni surga yang tidak melihat Allah. Sampai orang yang menghuni surga paling rendah tingkatannya. Ya, mereka akan berkumpul di satu tempat dan mereka akan melihat Rabb-nya. Seperti itu yang dijelaskan dalam hadis. Dan enggak disebutkan di situ hanya penghuni surga Firdaus, enggak, semua. Yang penting masuk surga gitu.
Lalu di saat dihisab dan diintegrasi sama Allah, berarti kita bisa melihat Allah juga, Ustaz? Enggak, belum. Oh, Belum. Ya. syukur, Ustaz. Ya. Itu tadi yang tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Dalam masalah akidah itu kan sifatnya tauqifiyah ya, mengikuti dalil. Iya. Terus tidak ada, kalau di bukunya Syekh Fauzan kan kita diajarin tidak ada medan ijtihad di situ. Iya. Tapi kenyataannya ada juga dalam beberapa bab para ulama berbeda pendapat. Nah, itu berarti kan pendapat. Bukan beristihad. Perbedaan di dalam memahami. Bukan beristihad, enggak. Maka enggak ada istilahnya fihi qaulan. Enggak ada. Tapi ikhtalafal ulama, ya. Ya. Nah, demikian. Jadi tidak ada, ya kita katakan ulama, sahabat beristihad di dalam bab akidah, enggak. Tapi mereka berusaha untuk memahami dan terjadi perbedaan di dalam sudut pandang interpretasi terhadap dalil. Istihad itu ada kesan. Perkara-perkara yang tidak ada dalil pun diistihadkan, itu istihad. Istihad itu berlaku pada perkara-perkara yang bahkan tidak ada dalilnya, kan begitu. Itu istihad. Maka mereka tidak beristihad di dalam bab akidah. Yang kaidah yang mereka gunakan adalah amiruha kama ja'at. Pahami seperti apa adanya dalil itu. Ya. Jadi enggak ada istihad di situ. Ya, karena istihad itu berlaku pada perkara yang ada dalilnya dan juga yang enggak ada dalilnya. Maka qiyas masuk dalam bab istihad. Masalih mursalah, istishabul hal, istihsan, uruf, itu semua masuk dalam bab istihad. Ya. Nah, seperti ya sedikit lah ya masalah-masalah yang diperdebatkan di dalam bab akidah atau diperselisihkan, ada perbedaan di situ. Sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu karena sebentar lagi mau maghrib ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua terkait al-iman bil mizan yaumal qiyamah, yaitu beriman tentang timbangan pada hari kiamat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada beliau dan kita semua untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang di bulan depan insyaallah taala di setiap hari Senin ya Ustaz, insyaallah Ustaz. Hari Senin pekan ketiga insyaallah. Baik. Jazakumullah khairan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.